Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita melanjutkan pelajaran kita sampai pada pembahasan tentang sholat Jum'ah. Wal jama'atu fil jum'ati fardu 'ainin 'alaihim. Dan berjamaah, melaksanakan secara berjamaah di dalam sholat Jum'ah itu hukumnya adalah fardu 'ain. Kewajiban setiap orang. Kewajiban setiap individu. Im atas mereka siapa? Ai az-zukuru, laki-laki. Kedua al-ahraru, yang merdeka bukan yang budak. Sekarang masih belum ada. Al-muqimina, yang mereka tadi itu tinggal di tempat tinggal. Ala sabilit tawakkuni, yang memang tinggal di sana, tidak ada rencana untuk berpindah. Lawan katanya ini apa? Muqimin, orang-orang mukim. Orang mukim itu yang tinggal di satu daerah dan berniat akan berpindah. Itu mukim. Meskipun sudah tinggal lama, tinggal 30 tahun misalnya. Karena mau tinggal di sini 30 tahun. Tapi setelah itu anak akan pindah ke daerah yang lain misalnya. Ini bukan dikatakan tawakkul, bukan mutawakkil ini. Ini muqimin. Mukim. Ya, ada orang mutawakkil. Termasuk apa? Orang-orang yang biasanya itu pindah-pindah tempat sesuai tugas. Karena dia seorang pejabat gitu ya. Nanti anak ini kalau pensiun, anak akan kembali lagi ke tempat tinggal anak. Iya. Dia dipindah ke pulau sini, pulau sana, pulau sini, pulau sana. Nanti akhirnya kembali lagi ke tempatnya. Selama dia pindah-pindah itu dinamakan apa? Mukim. Paham ya? Nah, orang yang Jumatan ini yang wajib yang terhitung. Yang wajib yang terhitung 40. Laki-laki merdeka mutawatin, tinggal tidak pindah, tidak berniat pindah. Al-balighin, yang keempat balighin, yang berakal. Ghairu ma'dzurin, selain orang-orang yang bukan yang diuzurkan. Nah, lawan katanya sekarang, fala jum'ata, maka tidak ada kewajiban Jumat ala imra'atin, atas seorang perempuan. Lawan kata dari apa? Laki-laki. Ijma'an, kesepakatan para ulama. Tidak ada kewajiban Jumatan untuk seorang perempuan. Melaksanakan sholat Jumat, sah sholatnya, tidak perlu menambahi sholat duhur, tapi tidak terhitung. Wajib apa enggak? Enggak wajib secara ijma', kesepakatan para ulama. Faham ini? Wala ala khuntha, tidak ada kewajiban. Wala jum'ata, tidak ada jum'atan ala khuntha, atas khuntha, enggak ada kewajiban khuntha. Khuntha yang memiliki dua kemaluan. Yang memiliki dua kemaluan. Kenapa? Lihtimali unuthatihi, karena kemungkinan perempuan dia. Khuntha ini kan tidak bisa diprediksi ya, perkiraan, ihtimal. Kalau memang dia tadi itu kok condong kepada perbuatan laki-laki, ya terhitung laki-laki. Condong kepada perempuan-perempuan, condong kepada perbuatan perempuan, dikatakan perempuan, tapi tidak batal wudhu. Ya, dia dihukumi laki-laki misalnya. Karena apa? Condong kepada laki-laki perbuatannya. Kemudian ada perempuan nyentuh, tidak batal.
Kenapa? Ihtimal, kemungkinan, prediksi biasanya kita orang. Ya, masih prediksi itu. Nah tadi kan kalau laki-laki itu yang wajib Jumatan, perempuan tidak wajib kan gitu kan. Khuntha karena kemungkinan dia tadi itu perempuan, maka ketika itu ya tidak wajib Jumatan. Kenapa? Ditakutkan dia perempuan, makanya tidak wajib gitu lah. Kalaupun mau melaksanakan ya tidak ada masalah, boleh gitu. Paham ya? Karena statusnya itu bisa pindah ya. Ini ada khuntha misalnya, ada khuntha 1-2 tahun dia ini pakai celana, kemudian bawa cangkul gitu ya. Alhasil bangun rumah, ngecat, masang genteng. Ini laki-laki nih. Dihukumnya apa? Laki-laki. Karena apa? Condong laki-laki. 1-2 tahun. Tahun ketiga ada revisi. Pindah dia, jinnya dicopot, gunakan sewek misalnya. Ya, kemudian yang biasa ngecat, dia buat kue, buat ini, ya, rambutnya dipanjangkan. Ya sudah, perempuan. Jadi gonta-ganti. Apakah ada, Beb? Ada. Kalau tidak ada, tidak disebutkan di kitab, gitulah. Kalau tidak ada, tidak disebutkan di kitab. Tidak pernah anak ketemu seperti itu, Beb. Ya alhamdulillah, semoga tidak ada terus itu. Ini cuma prediksi gitu loh. Tapi yang jelas ada kejadian nanti gitu loh. Yang model seperti itu. Wala ala abdin, tidak ada kewajiban juga kepada seorang budak keluar dari apa tadi itu ahror. Ahror yang merdeka keluar dari itu apa? Budak. Wa mudabbar. Mudabbar itu budak yang bebas apabila sang sayyid meninggal. Kalau sang tuannya meninggal, dabbartuka, aku mentadbir kamu. Artinya apa? Kalau si tuannya si budak tadi itu meninggal dunia, dia jadi merdeka. Tidak wajib tetap. Karena ketika itu dia belum merdeka. Meskipun ada rencana dia akan merdeka, semenjak belum merdeka tidak wajib. Ya. Wa mukatab yang merdeka dengan janji untuk membayar, persetujuan antara sang tuan dengan sang budak. Mukatab. Wa muba'at itu separuh. Jadi ini budak ini misalnya gambarannya gini, ada 2 orang bersyirikat untuk membeli budak. A sama B berbarengan untuk membeli budak. Ada budak harganya berapa? 1 juta misalnya. A bayar 500, B bayar 500. 1 juta beli 1 budak. Ngomong, gini ya kesepakatan kita ya antara A dan B. Nanti antara pagi sampai sore sama ana ya katanya A. Oh ya. Nanti setelah malam sampai subuh sama kamu B. Iya setuju. Jadi ganti-ganti terus gitu. Kemudian tidak tahu A, tidak tahu B, membebaskan bagiannya. A ngomong, sudahlah, aku sekarang mau bebaskan bagianku saja, biar dia jadi merdeka. Ya sudah, bagiannya A itu kapan? Oh, bagiannya A itu antara pagi sampai sore. Ya ketika pagi sampai sore ini merdeka. Ketika malam sampai paginya tetap budak. Karena apa? Masih dimiliki B. Sedangkan B-nya belum bebaskan masih an. Itu namanya muba'ab. Apakah wajib Jumatan? Tidak wajib. Meskipun ketika duhurnya, ketika Jumatan waktu itu dia terhitung giliran jadi merdeka. Tidak. Karena apa? Malamnya masih budak, separuh dia. Jadi harus yang merdeka betul-betul merdeka. Ngerti ini? Kemudian wala ala man lam yastautin. Tidak wala jum'ata, tidak ada jum'atan ala atas malam barang siapa yang tidak yastautin bertempat tinggal bimahali jum'atin di tempat jum'atan. Ya. Tinggalnya tinggal sementara, mungkin tinggal sementara. Itu enggak wajib. Bukan
Ini kalau orang tadi ini tidak tinggal di daerahnya ketika itu. Syaratnya apa? Keluar dari batas kota itu sebelum subuh. Ini sama kewajiban atas seseorang yang boleh untuk tidak puasa Ramadan digodoi di waktu yang lainnya karena bepergian. Syaratnya itu apa? Sama seperti ini ya, kejumatan. Apa itu? Yang pertama, bepergiannya bukan untuk maksiat. Harus bepergian yang mubah, diperbolehkan dalam syariat. Ya. Meskipun bepergian makruh, meskipun bepergian makruh. Apa bepergian makruh itu? Misalnya dia bepergian dalam keadaan sendiri. Jadi bepergian itu kalau sendirian makruh, 2 orang makruh, 3 orang tidak makruh, 2 orang makruh. Alasannya apa? Kalau terjadi sesuatu, kalau sendirian bingung. Misalnya, naudzubillah min dzalik, nabrak misalnya, pingsan, siapa yang nulungi? 2 orang ya apa? Tetap makruh. Kenapa? Terjadi sesuatu, sopirnya nabrak misalnya, tidak sadar sopirnya. Ini temennya harus ngurusi kan, ngurusi si sopir tadi itu. Minta bantuan bagaimana? Makanya makruh. Kalau 3 orang enggak. 1 orang ngurusi di tempat kejadian, 1 orang minta bantuan. Makanya bepergian 1-2 orang makruh. Paham? Nah, meskipun makruh seperti itu, misalnya dia bepergian, asalkan bukan untuk maksiat, boleh, tidak ada masalah. Tujuan bepergiannya harus mubah secara syariat, tidak boleh haram. Atau misalnya bepergian untuk berdagang yang berhubungan dengan kematian. Ya, dia bagian pengumpul kain kafan. Tutulan ngono, Pak. Misalnya, ini sebentar, ini mayatnya ini orang kaya apa enggak ya? Ada kafan yang paling bagus ini. Misalnya, dia kerja kain kafan gitu, atau jualan apa? Maesan, batu nisan. Ya, harus sekarang ini dia ngambil barangnya itu di Surabaya. Ini hukumnya makruh. Ya. Ada juga pendapat untuk jualan obat. Itu makruh. Kenapa? Mengharapkan orang sakit. Ya Allah, tidak payu ini. Tidak laku punya anak ini. Paham ya? Ya, termasuk banyak itu, sebetulnya banyak itu tukang teter. Ya kan? Yang betul-betul mobil. Doanya ya Allah berikan yang nabrak ya Allah. Sepi anak buka bengkel ini. Kenapa? Tidak ada yang nabrak. Ya jangan diniatkan gitulah San ya. Paham ya? Jadi kalau memang bepergiannya meskipun sesuatu bepergian yang makruh boleh. Kemudian yang kedua, keluar dari batas kota sebelum subuh. Keluar dari batas kota sebelum subuh. Kalau 2 hal ini dia laksanakan, maka ketika itu dia boleh meninggalkan Jumatan, diganti dengan sholat duhur. Dia boleh untuk tidak puasa Ramadan, diganti di waktu yang lainnya. Paham ya? Tapi kalau dia tinggal di daerah itu sebagai mukim itu berapa? 3 hari atau lebih, selain hari masuk dan hari keluar, 5 hari, 6 hari, 7 hari, itu. Maka ketika itu dia wajib untuk melaksanakan Jumatan, wajib, tapi tidak terhitung. Seperti perempuan tadi itu. Kalau perempuan kebalikannya ya, perempuan dua-duanya ndak wajib, ndak terhitung. Kalau orang mukim wajib ndak terhitung. Wajib ndak terhitung. Paham ini? Ngerti ya? Itu. Kemudian mukadzabin wala ala man lam yastauti bi mahalli jum'atin ya.
Wala ala tadi tak Jumatan juga ala malam yastautin atas barang siapa yang tidak bertempat tinggal bimahali Jumatin di tempat Jumatan tadi itu. Asalkan bepergiannya karena mubah dan keluar batas kota sebelum subuh. Wahua yaitu di tempat malatuk soru solatu qabla mujawazatihi. Ini malatuk soru barang siapa yang tidak di barang siapa apa-apa yang tidak tuksoru sholatu digosor itu sholat qabla mujawazatihi sebelum melampauinya. Artinya apa? Dia bukan tinggal di tempatnya, di daerahnya. Dikatakan tempat itu mana sih? Sampean sekarang tinggal di Lumajang misalnya. Yang dikatakan tinggal di Lumajang di mana? Sebelum keluar dari batas kota Lumajang. Kalau sudah keluar dari batas kota Lumajang, berarti sampean bukan tinggal di Lumajang lagi ketika itu. Nah ketika itu, kalau sudah melampaui batas tadi itu, boleh untuk mengkosor sholat. Meskipun belum sampai tujuan. Ngerti? Anak berikan gambaran ini. Kosor itu kan 86, 87. Ya. Kalau menurut pendapat Imam Abi Hanifah sekitar 124. 200 berapa? 230 ya. 3 farsakh ya. 120-an. Menurut pendapat Imam Abi Hanifah 120-an. Taruhlah 86 kan? Baik, 86. 86 itu mana? Dihitung oleh mana? Batas kotanya sampean ke tempat tujuan. Ke batas kota tujuan. Jadi bukan dari rumah. Ini banyak yang keliru. Dihitung dari rumah. Apa ini tanah di luarnya itu dua rumah ke tempat tujuannya enggak. Batas kota daerahnya dan batas kota daerah yang akan dituju. Ya. Taruhlah 86 itu mana? Bangil ya. Lumajang Bangil misalnya. Anak keluar dari batas kota Lumajang sampai Wonorejo, kan ada batas itu, Gapura. Keluar dari sana anak mengkosor di sana boleh. Karena apa? Sudah ada tujuan untuk ke Bangil atau lebih dari Bangil. Paham ya? Nah, makanya lihat ibarahnya di sini. Wa huwa ma la tuksaru sholatu qabla mujawazatihi. Wa huwa ini apa? Bi mahalli Jum'atin. Di tempat Jumatan atau dengan tempat Jumatan. Yang dinamakan dengan tempat Jumatan itu apa? Malatuk soru sholatu qabla mujawazatihi. Apa-apa yang tidak digosor itu sholat sebelum melampauinya. Sebelum melampauinya. Kalau belum melampauinya berarti tidak boleh kosor. Ketika tidak boleh kosor wajib Jumatan. Ngerti? Kalau sampean sudah berada di tempat yang mana tempat itu sampean boleh gosor di sana, boleh mengkosor sholat, berarti kalau pas itu waktu Jumatan, tidak wajib. Jumatan. Tidak ngerti? Hah? Insya Allah ngerti, wes ya. Ya. Wala ala sobiyin, tidak ada kewajiban kepada anak kecil, tidak ada Jumatan atas anak kecil. Wala ala, tidak Jumatan juga atas man lahu udhrun, barang siapa yang untuknya udhur, kamarodin, seperti sakit. Ya. Sakitnya ini sakit yang diudhurkan untuk tayamum, takut mati, takut hilang kemanfaatan anggota tubuh, takut adanya cacat yang nampak di anggota yang dohir, bertambah lamanya masa sakitnya atau akan lama sembuhnya, itu yang boleh untuk meninggalkan Jumatan karena sakit. Pilek bagaimana? Tidak ada ya sejarahnya orang mati kenapa? Kena pilek, tidak ada. Pusing, ya dilihat pusingnya. Kalau pusingnya itu migrain berat,
Migrain berat misalnya, berat sudah. Hendak mati ini sudah. Ya sudah enggak apa-apa. Pusing-pusing sedikit enggak apa-apa. Sakit panu. Ya lihatin tadi itu. 4 hal tadi itu bisa menyebabkan mati? Enggak. Bertambah apa? Cacat? Ya enggak, cuma belang-belonteng gitu ya. Itu. Jadi sakit-sakit yang diperbolehkan untuk tayamum. Itu yang dimaksud sakit yang boleh meninggalkan ketika Jumatan. Wadzalika, dan itu idza kanu, jika ada mereka tadi itu arba'ina 40. Makanya dikatakan oleh para ulama 40 ini memiliki rahasia. Lihat ini sekarang ya. 40 jumlah Jumatan. 40 umurnya Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul dan nabi. Ya. 40 kesempurnaan akal. Tidak berkumpul 40 orang mukmin dalam keadaan ingat kepada Allah kecuali di sana ada wali min auliyaillah. Jadi 40 ini sesuatu yang mulia. Ya. 40. Walaupun bil imami, dengan imam. Jadi gini, 39 makmumnya, 1 imam. Jadi pas 40, enggak apa-apa. Bukan harus 40 ini jamaahnya, enggak. Dengan imam 41, oh enggak. Meskipun jamaahnya 39, imamnya 1, jadi 40. Walau ma'al imam, walau bil imami, walaupun dengan imam sekalipun 40 itu. Nah, yang banyak kekeliruan gini Pak. Kadang-kadang satu daerah tidak mau menerima khotib dari luar. Alasannya apa? Dia ini tidak bisa untuk Jumatan. Itu kalau jumlahnya ngepres. Paham enggak? Kalau jumlahnya ngepres. Kalau jumlahnya lebih tidak apa-apa. Yang Jumatan satu masjid jamek. Masjid jamek besar. Berapa jumlah 1000 orang? Berarti apa? Ya tidak ada masalah. Hatta khotibnya dari Amerika enggak apa-apa. Paham? Itu. Kemudian idakanu arba'ina ay walau bil imam wala budda ayyakunu, dan harus adanya mereka 40 itu semuanya apa? Mukallafin, orang-orang mukallaf, balik berakal, dewasa dan berakal, harus. Makanya tadi dikatakan wala ala sobiyin, tidak ada Jumatan atas anak kecil. Karena apa? Tidak mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Dipaksa, harus. Kalau enggak, dosa. Itu mukallaf namanya. Kalau enggak, ya bukan mukallaf namanya. Balik berakal, dewasa berakal. Dewasa saja enggak berakal, berarti kan majnun. Berarti tidak ada kewajiban. Berakal tapi tidak dewasa. Oh, mumayyiz itu. Anak kecil, meskipun akalnya masih standar anak kecil lah, tidak wajib. Ya. Jadi kalau ada orang tidak sholat itu 2 kemungkinan. 2. Ada orang tidak sholat, ada orang tidak Jumatan, 2 kemungkinan. Kalau dia itu masih kecil, ndabib sudah dewasa, gila. Paham ya? Mau jadi orang gila? Tidak mau. Makanya sholat. Kalau memang mau tidak sholat, ya berarti ridho jadi orang gila. Ya kan tidak berakal berarti kan? Tidak berakal, akalnya tidak digunakan. Makanya diadab oleh Allah. Diberikan adab oleh Allah supaya berakal itu. Itu maksudnya. Nah, makanya dikatakan akal itu apa? Al-man'u, pencegah. Akal itu pencegah. Kalau memang ada orang itu tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan yang diharamkan, tidak berakal. Itu bahasa halusannya, tidak berakal. Orang ini tidak berakal. Kenapa? Judi. Orang ini tidak berakal karena apa? Minum khamr.
Tidak berakal. Orang ini gila. Kenapa? Judi. Orang ini gila. Kenapa? Minum khamr. Loh kok bisa seperti itu? Iya. Karena yang namanya akal itu secara arti bahasa al-man'u, pencegah. Kalau ada pencegahan berarti apa? Tidak berakal. Tidak berakal. Bahasa halusannya. Bahasa kasarnya ya gila. Edan. Gendeng. Lansak pinunggalane. Itu. Wala budaya kunu mukallafin. Wala jum'ata ala majnunin. Nah itu. Tidak ada kewajiban Jumatan. Fala jum'ata, maka tidak ada Jumatan ala majnun, atas orang gila. Beb, itu tidak Jumatan, beb, gila dia. Itu gila, itu orang gila. Gendeng. Wa ma'alih, atau orang pingsan. Orang pingsan tidak wajib Jumatan. Masuk katis pingsan semaput dibawa Jumatan. Bingung takmir nanti, iya. Alasannya apa? Li adamit taklif tadi itu. Li adamit taklif. Karena tidak ada taklif. Tidak ada paksaan dalam syariat. Duduknya yang itu. Duduk di warung ya. Kemudian wal talzamus sakron, wajib sakron mabuk. Tapi mabuk apa? Al mutaaddi bisukri, yang bersengaja dengan mabuknya. Bersengaja dengan mabuknya. Sebagai bentuk apa? Bentuk azab dari Allah. Orang itu kalau tidak sadar ngucapkan cerai sama istri tidak jadi, Pak. Tidak jadi. Istrinya ganyang misalnya, yo, nyocot, banyak omong gitu, mangkel gitu. Mau ngomong tidak bisa, tidur. Subhanallah, kebawa mimpi. Ngomong, pokoknya kamu wahai Markonah, anak cerai inti 1000 cerai. Tapi maaf, ini apa? Tidur, dibanguni sama Markonah. Loh, ente ngomong cerai ya? Nah, tidak jadi. Kenapa? Tidak sadar. Nah, tapi ada yang tidak sadar terhitung. Apa itu? As-sakronu al-muta'addi bisukri. Orang yang mabuk bersengaja dengan mabuknya. Ya, ini kalau ngucapkan tolak jadi, ngucapkan kalimat-kalimat yang menyebabkan keluar dari Islam, murtad dia. Termasuk apa? Jumatan. Dia minum khamr sampai khamrun tertutup. Ya, arti khamr tertutup. Karena apa? Yukhamrul agla. Karena nutupi otak. Jadi otaknya ditutupi supaya seperti binatang. Inilah manusia. Ada satu orang alim ditanya, mana yang lebih afdol antara malaikat dan binatang? Antara malaikat dan manusia. Jawaban orang alim tadi itu dua alternatif. Kalau dia bisa mengalahkan hawa nafsunya, dia di atas malaikat. Tapi kalau dia terkalahkan dengan hawa nafsu, seperti binatang, bahkan di bawahnya. Ini gambarannya. Sudah sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya akal yang bisa mikir, yang bisa terbedakan antara dia dan ayam peliharaannya, antara dia dan kambingnya, antara dia dan sapinya, terbedakan. Kenapa? Gunakan akal, minum obat mabuk, minum minuman keras, sehingga apa? Tertutup. Khamr itu penutup. Kenapa? Yukhamrul agla. Nutupi akal, Pak. Akal tertutup. Akhirnya apa? Seperti binatang. Tidak tahu ini istrinya, tidak tahu ini anaknya, tidak tahu aurat. Ya. Makanya dalam syariat itu, kalau ada orang tadi itu mabuk bersengaja, wajib Jumatan. Kita baca ibaratnya ya. Wa talzamu sakron muta'addi bisukri, dan wajib Jumatan as-sakron al-muta'addi bisukri, orang yang mabuk yang bersengaja dengan mabuknya. Wa illam yakun mukallafan, walaupun dia tidak mukallaf. Tadi mukallaf apa? Berakal dan balik. Dia tidak berakal ini, tetap. Kenapa? Ego.
siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Loh, terus beb ini bagaimana dia Jumatan ini? Maknanya apa? Ini maknanya. Wa yajibu alaihi ghadauha. Wajib atasnya orang yang mabuk bersengaja dengan mabuknya itu ghadauha, mengqadai itu Jumatan buhron. Kenapa? Itla yatasawwaru ghadauha, karena tidak tergambarkan mengqadainya Jumatan, Jumat. Tidak mungkin. Paham ini? Itu ya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.